Sunan Kalijaga mengatakan penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu ya penekno. Kan itu lagu lirik-lirik itu. Jadi kalau umpamanya blimbing lunyu-lunyu ya penekno. Maka kanggo nanti ya kanggo sebo mengko sore nanti kali sudah meninggal kanggo di sana kalau tempat tinggal kita itu kanggo bekal hati yang mati. Jadi lunyu-lunyu ya penekno. Abot-abot dilaksanakan kayak kamu. Nah, ini ayo siapa yang bisa itu luar biasa. Jelas dijamin surga, nggak pernah batal wudhunya, ya kan? Setiap wudhunya dengan sempurna. Setelah wudhu kita sholat 2 rakaat. Satu, ya kan? Jadi wudhu sempurna itu kalau bisa semacam itu dijamin masuk surga. Yang kedua, wudhu sempurna itu fungsinya apa lagi? Itu adalah merupakan tanda umat Nabi Muhammad. Jadi kita berwudhu sempurna itu tanda umatnya Nabi Muhammad. Kok bisa, Pak? Nah, ceritanya begini. Waktu itu Nabi ya bersama sahabat berkunjung ke sebuah kuburan. Biasa kalau kecamatan kita kuburan itu masuk ke kuburan berdoa. Assalamualaikum ya ahli kubur, kan? Selamat kepada engkau wahai ahli kubur kaum penduduk muslimin. Sebentar lagi kami akan menyusul kamu, saudara-saudaraku. Nah itu kan. Nabi mengatakan semacam itu. Akhirnya mengatakan saudara-saudaraku. Para sahabat akhirnya agak iri. Ya, wahai Nabi, kami ini saudara-saudaramu. Apa kata Nabi? Bukan, kamu bukan saudara-saudaraku, tapi kamu adalah sahabatku. Nah, saudara-saudaraku adalah orang yang datang di kemudian dengan membawa bekas wudhunya yang sempurna. Tuh, tanda sebagai umat Islam. Ditanya lagi oleh sahabat, wahai Nabi, nanti kamu tahu dari mana kalau itu adalah umatmu, itu adalah saudaramu? Apa yang dikatakan Nabi? Ganti tanya kepada sahabat. Itu Nabi itu langsung tanya, saya suruh ngajak berpikir. Dan saya ngandani wong ngajak berpikir. Langsung Nabi mengatakan, wahai sahabat, coba kalau kamu melihat di situ ada segerombolan kuda yang warnanya hitam. Kan nanti di orang pasar kan orang banyak kan. Nah, ada kuda yang berwarna hitam, di situ ada kuda yang putih cemerlang, putih bersinar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Yo itu, nah, kata Nabi, yo itu saudaraku. Dia nanti akan saya bimbing, saya ajak ke telaga saya. Yang istilahnya telaga Al-Kausar itu ya. Nah, teror masar itu. Jadi kalau orang yang tidak pernah berwudu, orang yang jarang wudu atau wudunya yang tidak sempurna, maka seperti kuda yang warnanya hitam. Sama kita seperti orang yang murem-murem gak karu wajahnya hitam gak karu-karuan. Tapi orang yang wudunya sempurna, wajahnya bersinar, kakinya putih bersinar, tangannya putih bersinar, bekas wudunya itu nanti akan dibimbing kanjeng Nabi menuju ke telaganya. Jika orang lain, kalau orang maksar itu kan, waduh, siksanya kan luar biasa. Kita nggak dapat bayangkan aja nanti kalau namanya di sana nggak ada wititan, ya nggak ada pepohonan, ya, kemudian roto gak karu-karuan, di situ padang pasir gak karu, panasnya luar biasa. Bagaimana rasanya? Ya, hingga orang ada yang sampai keringetan sampai menggulai awal dewi karena panasnya luar biasa. Ya, tapi orang yang wudhunya sempurna itu nanti akan dibimbing kanjeng Nabi untuk diajak ke telaganya, tenang di sana, nggak merasa kepanasan. Duh, enak toh?
ternyata kita mampu menjaga wudhu yang sempurna itu nanti jelas masuk surga. Lu mudah. Kemarin sudah saya contoh wudhu sempurna kayak itu, pelajari lagi. Jangan pakai wudhu yang pakai buku-buku kecil, ya. Wudhu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, terutama dalam menghisap air tadi yang sempurna tadi. Nah, mau kira-kira? Nah, itu wudhu, itu wajahnya beda, ya. Nanti bersinar di sana. Yang kedua, yang ketiga sekarang, mau buat yang wudhu sempurna itu. Ternyata orang yang wudhu sempurna itu akan diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya nanti di surga sana. Wudhu sempurna. Jadi Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang wudhunya sempurna kemudian mampu melangkahkan kakinya ke masjid, di situ menunggu sholat, ya. Jadi menunggu sholat, kemudian dia akan diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya, kata Nabi. Loh, bayangkan, wudhu sempurna. Karena apa? Orang yang pergi ke masjid yang pertama melangkahkan kakinya, kaki kanan menambah satu pahala, kaki kiri menghapus satu dosa. Jadi dikurang terus dosa, diampuni dosanya. Setiap langkahnya, kalau naik sepeda motor atau sepeda panjang, roda yang depan untuk menambah satu pahala, roda yang kiri belakang untuk menghapus satu dosa. Kan enak, berapa putaran. Makanya wudhu sempurna pergi ke masjid, jangan sampai telat ke masjid. Pahalanya kurang enggak? Itu ya. Pahalanya kurang. Begitu ada sebelum adzan, wudhu di rumah sempurna, sholat 2 rakaat. Ba'da syukur wudhu. Kemudian kalau mamanya seperti ini sholat fajar, sholat sunat fajar, ya. Kemudian melangkahkan kaki ke masjid sambil menunggu adzan. Kita menunggu waktu sholat itu pahalanya sama dengan orang sholat. Loh, kan terus pahala diangkat derajatnya terus. Awal dia nunggu waktu sholat itu pahalanya sama, jangan kersa-kersu. Aduh kok suwe ramai, kok mati kan? Jadi nunggu waktu sholat itu pahalanya sama dengan orang sholat. Dia menunggunya lama, pahalanya semakin banyak. Sama air. Jadi itu. Jadi kita kalau wudhunya sempurna, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, kemudian kita menunggu sholat, kemudian jelas dia kalau datang pertama, shotnya paling depan, itu kan shot yang paling utama. Ya, makanya eman dijak nang surga ke ora gelem. Kan gak modal apa-apa toh? Ya, gak modal apa-apa toh? Kalau kita pergi semacam itu, wudhunya sempurna, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, kemudian kita duduk di depan, berzikir kepada Allah menunggu waktu sholat. Modal apa kira-kira? Ayo, modal uang? Enggak. Ya kan, ada modal, modalnya kemauan. Padahal tidurnya di belakang. Di belakang masjid. Ya mas ya, tidur di belakang masjid. Datangnya ini ya. Malah rata-rata yang rumahnya dekat masjid menunggu waktu komat luar biasa. Nanti getun, nanti begitu panggil oleh Allah, ya Allah ternyata palanya kayak gitu, kok saya malah menunggu waktu komat ya datangnya. Getun. Sebenarnya di sini datang awal, walaupun langkahnya sedikit, tapi datang menunggunya itu kan pahalanya banyak. Itu kita nggak tahu nanti zaman ini, kalau zaman sekarang ini, ya mas-mas ini kalau di belakang itu menunggu, ini menabung, ya kan? Kalau kami Pak, ya Pak Wan, ya
kemudian pagi, kemudian yang tua-tua kan ini tinggal mencari bekal dari sana. Kalau jenengan iki yang muda-muda yang loh, ini menabung karena belum digunakan apa-apa. Nanti setelah lulus baru kalian mengambil tabungan itu. Nah, jadi nanti mencari pekerjaan kalian saya pikir nggak sulit-sulit karena tabungannya sudah banyak. Tinggal masuknya ATM, ya Allah, saya mau mencari pekerjaan, satuin langsung diberi oleh Allah karena tabungannya sudah banyak, tinggal mengambil kan. Nah, itu sama dengan kita nabung di sana di ATM itu. Uang kalau tabung banyak butuh apa-apa tinggal langsung ngebleng, tek berapa yang dibutuhkan keluar. Ini yang muda-muda tolong gunakan ini untuk menabung. Loh, mau ke surga kok gak perlu modal, tapi sulit untuk dilaksanakan. Apa penyebabnya? Karena gangguan setan yang luar biasa terhadap kita. Ini yang ketiga, yang keempat ya, bahwa kita diampuni dosa-dosa kita dan diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa? Dia yang wudhunya sempurna. Modal wudhu itu loh ya, itu luar biasa. Yang kelima, bahwa orang yang wudhunya sempurna itu selalu didoakan malaikat. Loh, Mas, Mbak. Jadi orang yang wudhunya sempurna itu akan selalu didoakan malaikat. Kapan itu? Kata Nabi, barang siapa yang mau tidur, ya, dia melaksanakan wudhu dengan sempurna, kemudian dia berdoa kepada Allah dan tidurnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka malaikat selalu, ya Allah, ampunlah dosa-dosa si fulan ini, karena dia selalu tidur dengan bersuci lebih dahulu. Jadi kalau kita tidur nggak modal apa-apa ya, nggak modal apa-apa. Kita tidur ya, sebelum tidur kita wudhu dengan sempurna. Modalnya cuma wudhu sempurna. Setiap mau tidur wudhu sempurna, maka kita didoakan malaikat semalam suntuk, ya Allah, ampunlah si fulan, karena si fulan ini tidur dengan bersuci lebih dahulu. Tuh. Apa enggak kira-kira? Kan bodoh wudhu kalau istiqomahnya yang abot. Nah, gitu kan. Rasa-rasen, ya kan, mau tidur ya tidur blek besar. Padahal kita kalau berwudu sempurna, otomatis kalau berwudu mesti kita sikat gigi. Kalau kita rajin semacam itu, dokter nggak usah susah-susah. Islam sudah mengajarkan bahwa setiap mau tidur harus gosok gigi karena wudu. Kalau kita mau tidur gosok gigi, otomatis kuman-kuman di gigi kita itu nggak akan nempel. Kalau kuman-kuman di gigi kita nggak ada, otomatis gigi kita nggak mudah sakit, nggak mudah krowok, nggak berubah. Siapa yang untung? Gigi kita itu luar biasa loh ya manfaatnya. Tidak ada yang sekuat dengan gigi kita itu. Buatannya apa? Coba jenengan giginya diambil diganti gigi palsu untuk ngeletak belum sing atos. Kuat orang. Gigi kita itu ngeletak belum klotak itu gak ada masalah. Kekuatannya luar biasa gigi kita itu. Ya, pasal mikir ya Allah kok gigi itu kuat. Kadang-kadang sampai kawat, potong-potong kawat itu dengan gigi. Potong paku itu ada yang dengan gigi. Loh, itu kekuatan yang luar biasa gigi kita itu. Ya, masa kita kurang bersyukur kepada Allah. Jaga itu gigi. Nah itu, saya juga tahu baru-baru ini ya. Dulu kalau masih muda tahu, insya Allah mampu menjaga gigi jangan kayak perowok giginya gitu ya. Itu, jangan dirusak. Memang Allah suruh memelihara. Kita diberi oleh Allah suka dipelihara, bukan dirusak. Kan melihara gak bisa malah dirusai. Itu. Nah, itu kita wudhu dengan sempurna itu manfaatnya dalam kesehatan luar biasa. Terutama untuk memelihara gigi kita. Jadi kita kalau wudhunya sempurna, maka setiap mau tidur kita berwudhu,
kita akan didoakan malah malaikat. Itu ada hadis lagi yang mengatakan bukan hanya itu, kalau jenengan mau setelah jenengan wudu kemudian kita menghadap ke kiblat, kemudian kita berdoa apa? Baca aja di situ. Kita meru'yah diri kita sendiri. Apa yang dibaca? Surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, tiup ke tangan 3 kali. Kemudian usapkan dari ujung rambut ini sampai ke ujung kaki. Ini sama dengan meru'yah kita. Nah, jadi kita di sini kalau badan sudah kita ru'yah ini, insya Allah kalau malam setan biasanya jin itu jok-jok kanan nang awake dhewe, mlebu metu nang awake dhewe, keluar masuk lewat hidung dan mulut dan sebagainya, akhirnya ke peredaran darah kita. Maka kalau kita ruqyah semacam itu, dia tidak akan mempan masuk ke dalam tubuh. Bangun pagi pun enteng. Iya, dengan sholat malam enteng. Kenapa? Di dalam diri kita nggak ada jinnya yang ngadoli. Karena kita tidur itu biasa langsung bleksek, ya. Untung nggak sekena ya, blek ya. Jadi blek langsung kan? Tanpa berwudu. Wah, di sini setan, jin dan sebagainya masuk ke dalam diri kita, membuat cok-cokan badan kita. Akhirnya kalau ada suara adzan, langsung selimut datang, pelak memulih. Nikmat. Yang anehnya nyamuk-nyamuk itu sing biasa gigit waktu suara adzan yo ngalih. Jadi menambah nikmatnya tidur kita waktu suara adzan subuh itu. Ya Allah, kayak diururu. As-salatu khairun minan naum. Itu mah kayak diururu. Ya, ngerasakan nggak? Iya. Jadi lewat adzan subuh semakin nikmati tidur. Anehnya di situ. Itulah jin untuk ngeloni awake dhewe. Karena dia mengambil lem nang meripat kita mau melek itu abote ora karo-karuan ya. Itu. Tapi kalau kita ru'yah dulu dalam diri kita, insya Allah jin mau masuk nggak mempan, nggak jaga bisa. Karena di sini sudah suci diri kita itu sudah nggak bisa dimasuki. Karena yang bisa diganggu setan maupun jin itu adalah orang yang hatinya kotor. Tapi orang yang hatinya bersih, badannya bersih, tidak akan mampu diganggu oleh setan. Angkat tangan, setan mau ganggu. Nah, jadi orang yang hatinya bersih itu kan ikhlas. Orang ikhlas, orang mukhlis itu nggak bisa, nggak mempan diganggu oleh setan. Angkat tangan. Nah, ayo, siapa yang mau? Ya, enteng loh. Wudu sempurna, manfaatnya kayak gitu. Didoakan oleh Allah ya, kita yang doa belum tentu dikabulkan. Tapi kalau malaikat yang berdoa mendoakan kita, oh ini pasti dikabulkan. Lah kalau ngaji atau pagi atau kawan berdoa belum tentu dikabulkan oleh Allah. Nah makanya wudulah sempurna setiap mau sholat. Istiqomahkan tiap malam, rasakan dampaknya. Lupa aku mantan anyar pak, mau buat wudu, engkau bengi piye ya? Loh, gak ada masalah, malah disunahkan. Ya. Kita mau simak dengan istri, ya. Loh, kalau bisa berwudu dulu. Nah itu kan, maksudnya nggak usah dibayangkan yang enggak, ya. Yang sudah mantan-mantanan yang sudah punya pasangan itu yang silahkan untuk mempraktekkan itu. Loh, luar biasa. Nah, kita kadang-kadang jima dengan istri, ya, wis tanpa wudu, wis gak karu-karuan, wis pokoknya jima kepingin jima. Nah itu jadinya anak ya rada dapat angel dikandani. Itu. Jangan dulu Mas, yang mudah-mudahan kalau nanti, oh iya ini harus bersuci dulu dek, ya jangan kan itu. Cek anaknya penak diarahno. Lah, saya kayak aku Pak Wan Pak Ki itu sudah terlanjur kan. Itu terapinnya ya gak penak ya, kita terlanjur akhirnya tenaga sudah berkurang. Yang mudah-mudahan tolong setiap mau jima, kalau memiliki seorang anak yang betul-betul soleh dan soleha, setiap mau jima kita berwudu kemudian berdoa, baru kita
melaksanakan perintah Allah yang pahalanya luar biasa itu. Nah ya, pahalanya luar biasa, bukan kenikmatannya, ya. Kenikmatannya itu nggak seberapa itu ya. Ya, katanya orang, oh nikmatnya orang berumah tangga itu cuma 10%, tapi yang 90% oh enak gitu kan itu. Tapi pahalanya yang paling penting banyak gitu ya. Bayangkan kalau kita menghitung pahalanya, mulai kita megang tangan istri dapat pahala, ya benar ya. Megang itu, memandang istri dapat pahala, memegang tangan istri dapat pahala, mencium istri dapat pahala, meraba istri dapat, semuanya pahala kok itu. Loh, beda dengan orang pacaran. Ya, pacaran itu dosa terus, memandang dosa, senyum kata itu dosa, ya kan? Kemudian merapat dosa, memegang tangan dosa, duduk berdampingan dosa, semuanya dosa. Mulai kasih bingung, saya catatannya lewat orang pacaran. Ya, banyak kan catatannya. Tangannya umik-umik dosa, umik-umik sekali, 2 kali kan. Tangan kan terus gaya-gaya kan. Yang pernah pacaran ya. Nah, ini yang mas bener kan belum. Mudah-mudahan jangan pacaran supaya dosanya nggak banyak. Malaikat cekak bingung nyatetin. Nah, itu apa tadi wudu ya? Wudu ternyata manfaatnya wudu sempurna. Bisa setiap mau tidur kita berwudu dulu. Diruqyah dulu diri kita, baru bismillah doa ya. Kemudian menghadap ke kiblat, kalau bisa menghadapnya ke kiblat, mujurnya ngalor. Oh, itu pahalanya luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir, jam berapa ini? Kak ketok jam 5. 23. Yang terakhir sekarang, manfaat wudu ya, maka kita akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Tuh, wudu sempurna mas yang kemarin diajarkan di sini, ya, jenengan nanti akan dibangunkan rumah di surga. Siapa itu? Kata Nabi, barang siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian melaksanakan sholat 12 rakaat, ya, 12 rakaat, maka dia dibangunkan rumah di surga. Hadisnya sahih ini, ya. Jadi kalau kita wudu sempurna, sholat 12 rakaat dibangun. Lu sholat 12 rakaat itu apa, Pak? Apa kira-kira? Pernah mendengar sholat 12 rakaat? Sholat 12 rakaat itu sholat rawatib. Ya, kita melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat. Sholat rawatib itu apa? Sholat yang mengikuti sholat wajib. 12 rakaat, mas, mbak, istiqomah, dijamin dengan dibangunkan rumah di surga. Jelas ini. Bisa kira-kira? Apa 12 rakaat itu? Kira-kira 1, 2 rakaat sebelum subuh, ya kan? 2 ya. 4 rakaat sebelum duhur. Tangannya kan? 2 rakaat setelah duhur. Berapa? 8 kan? Kurang 4 rakaat yang mana kira-kira? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Istiqomah. Itu yang ada tuntunannya Nabi. Kita melaksanakan sesuai dengan tuntunan itu sudah mbukek istilah wong Jawa. Ya, sudah capek. Coba ikuti, istiqomahkan 12 rakaat waktu mengikuti sholat rawatib. Kadang-kadang yang agak rendah di sini 4 rakaat sebelum duhur. Makanya di sini saya minta Mas Haji untuk masjid ini, ya. Ini waktu duhur, antara duhur, adzan dan iqomah, ya, itu saya suruh jarak minimal
10 menit. Tapi di sini dibuat 15 menit. Supaya apa? Ada kesempatan kita untuk sholat 4 rakaat sebelum duhur. Tapi ewot ini juga sama. Ya, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata katanya waktu komatnya. Nggih. Coba dilihat, kata komat liwis teko. Lu padahal di sini ada sholat yang luar biasa. 4 rakaat sebelum duhur. Ya, qobliyah duhur. Nah, ternyata di sebelum qobliyah duhur itu, ya, kalau kita mau tertibkan itu ada 8 rakaat. Biasanya yang kita lakukan, ya kan? Masuk sholat, kalau mau sholat wudu tadi ya, syukurul wudu'i, ya kan? Sana, kemudian kalau di rumah atau di mana saja, masuk ke masjid tahiyatul masjid, ya kan? Setelah tahiyatul masjid sholat qobliyatul duhur 4 rakaat. Bayangno 8 rakaat. Kadang-kadang kita milih pokoknya waktu qawat datang kutuk itu wis masbuk. Ya. Datang wis masbuk. Karena tempat tinggal di belakang masjid. Itu kan. Tidurnya mepet dengan masjid. Si masbuk menela sing ado-ado kan. Itu. Ini nggak kritik loh Mas Munir nggak kritik. Kadang-kadang sih dicari di Mas Munir orang teko-teko, wah ini malu kan, halah orang teko-teko ini, padahal cek-cek langkah kayak gini kan. Itu. Ya. Jadi barang siapa yang sholat 12 rakaat dengan wudhu sempurna, maka dibangunkan rumah di surga. Itu. Kenapa? Mulai kita lihat sholat sunnah sebelum subuh, ya itu manfaatnya kita bekerja mulai lahir ceprot aneh kata bisa bekerja sampai meninggal bekerja terus, gak lerene dibandingkan sholat 2 rakaat sebelum subuh nggak ada apa-apanya. Emang dong ada yang ternyata sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat ini waktu rakaat dibandingkan dengan dunia seisinya lebih baik sholat sunnah sebelum subuh. Lo kan orang masih gelem. Ya itu diulangi lagi yang 12 tadi ya Pak. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, silahkan kalau mau dibangunkan rumah di surga, wudhulah dengan sempurna, kalian melaksanakan itu. Jelas kan? Kalau dibangunkan rumah di surga, jelas kita akan masuk surga. Rumahnya sama kono. Ya, mis rumahnya sama kono, jelas masuk surga. Loh itu kok gak gelem gitu loh. Bisa nggak kira-kira? Ya kita coba aja, terutama yang tua-tua ya. Yang tua-tua apa sih dipikirin kan kita hanya mencari bekal nanti di akhirat. Nah saya pikir itu saja. Mudah-mudahan kalau kita ingin terompah kita, suara kaki kita ada di surga apa tadi? Jangan sekali-kali kita meninggalkan wudhu dan setelah wudhu kita sholat 2 rakaat. Ya kan? Kalau kita ingin diakui sebagai umatnya kanjeng Nabi, wudhulah dengan sempurna, nanti akan tampak cemerlang di sana. Kalau kita ingin diangkat derajat kita, ya, diampuni dosa kita, wudhulah sempurna, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, kemudian menunggu sholat di sini, ya kan, sampai adzan, sampai iqomah datang. Itu kan diangkat derajatnya. Kemudian kalau kita ingin didoakan malaikat apa tadi? Kita sebelum tidur ya selalu wudhu, kemudian meruqyah diri sendiri. Kalau kita ingin dibangunkan di surga apa? Setelah wudhu sempurna kita melakukan 12 rakaat sholat sunnah, yaitu sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Monggo pilihan jenengan jelas itu masuk surga. Lek mampu monggo, nggih. Sing penting isi koma, gak top nyeng. Kadang-kadang gelem, kadang-kadang enggak. Oh jangan, yang istiqomah. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.